seorang ibu yang belum digedor rumahnya mendengar ada berebet tembakan, dia lihat, kok Belanda menembak laki-laki dari usia 15 tahun ke atas. Atung, Adul, nanti kalau habis kamu lari ke selatan, biar aku dengan ibu ke utara, bagi dua. Pas roboh rumah, loncat bagi dua. Yang dikejar oleh Belanda bapaknya. Pas tadi di tengah kampung ada kali. Habis malamnya hujan, banjir. Atung dan Adul ini mau masuk ke kali. Mau loncat, datang Belanda yang 3. Ditodong, berangkulan. Dibantai, mati dua-duanya. Jadi gara-gara seseorang itu Kapten Lukas mampir di sini. Karena itu tanggal 18 kan udah ada presiden segala macam. Tanggal 19 Agustus pembuatan BKR. Dan Komandan Kompi Karang Bekasi Kapten Lukas Gustario. Nah ini gara-gara Pak Lukas mampir di Rawa Gede. Nah ini saking hebatnya Pak Lukas, setelah ditunjuk Komandan Kompi Karang Bekasi, waktu BKR rubah jadi TKR, Komersimen Jakarta pindah ke Cikampek, digantilah oleh Letnan Kolonel Suroto Kunto. 24 Agustus tentara sekutu masuk ke Indonesia, dikuasai Belanda, itulah agresi kembali. Jadi dari semenjak 24 Agustus ada 2 pemerintahan di Indonesia. Belanda dulu POC, jadi Rekomba. Indonesia RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah inilah Kapten Lukas ini gara-gara Suroto Kunto gugur oleh Belanda di Rawagabus 2546, membabi buta kalau ada Belanda. Ada Belanda bertiga bawa senjata, dirampas oleh dari dia sendiri Pak Lukas dari belakang. Hebatnya Pak Lukas apa? Ditembak oleh Belanda 2, nggak kena-kena. Tapi dia udah pegang senjata, ya mati tuh Belanda yang 3. Nah, mendengar lagi ada Belanda 8 di markas Cikampek. Apa akhirnya? Letnan Sanip Dugro ikut aku. Kemana Pak? Di Cikampek ada Belanda 8. Langsung berangkat ke Cikampek. Tanya ke masyarakat situ, pedagang, berapa orang Belanda? 8. Besar, tinggi-tinggi, baju loreng, senjata panjang. Oke, Letnan Sanip Nugroho, kamu di depan. Kalau ada Belanda keluar baju loreng, tembak. Kan begitu. Tapi 2 kali nita, kalau ada keluar Belanda, tembak. Bapak mau kemana? Kata Pak Sanip. Ya aku masuk ke dalam. Loh Pak, Belanda 8 masa sendiri? Sama-sama aja. Udah, biar aku sendiri. Nah hebatnya Pak Lukas. Masuknya jalan belakang. Pas pegang jalan belakang, pintu belakang, ada Belanda yang mau keluar pegang pintu. Jadi gimana? Yang masuk mau keluar. Saling dorong. Tapi hebatnya Pak Lukas apa? Ditarik oleh Belanda, ya orang besar tinggi. Pak Lukas kecil, ya kalah ditarik Belanda. Tapi dia malah hebat, didorong keras tangan kiri, atau Belanda jatuh. Tapi tangan kanan udah pegang pistol, tempelin perutnya, tembak, nggak berbunyi, matilah tuh Belanda. Diseret keluar karena diangkat nggak kuat, takut ketahuan dari dalam. Sampai di luar, tuh Belanda yang besar tinggi, bajunya dibuka, telanjangin. Kata Pak, mau apa Pak telanjangin? Dipakai nyamar. Tapi orang kecil pakai baju yang besar gimana? Gombrangnya sampai 3 kali lipat tangannya. Petnya dipakai sampai hidung itunya katanya. Masuk ke dalam pintu tengah ngintip ada 7 berjajar senjata panjang. Langsung dia masuk tapi jalannya mundur karena petnya sampai hidung kan nggak kelihatan. Tapi udah tahu posisi Belanda. 2-3 langkah dibentak oleh Belanda dalam. Ini Belanda kecil dari mana? 2 kali bentak. Dia buka balik kanan, tangan kirinya lambat, padahal ngambil pistol tangan kanannya. Pas dibuka, ya kaget Belanda, langsung ditembakin, mati semua tuh Belanda. Makanya ini Pak Lukas paling dikejar, paling dibenci oleh Belanda. Belanda, kalau mendengar ada Pak Lukas di Cikarang, ada Belanda di mana, sampai 50 Belanda mencari Pak Lukas, tapi dilindungi oleh masyarakat. Suatu ketika tanggal 9 Desember peristiwa, tapi 8 Desember Pak Lukas tuh masuk ke Rawa Gede karena di sini markas gabungan para pejuang mempertahankan kemerdekaan.
Ternyata Pak Lukas masuk di sini jam 8, jam 1 berangkat lagi. Ini dari mana? Dari Bekasi, anak buah Ki Nur Ali, pesantren At-Taqwa. Berapa orang di sebelumnya? Ada 140. Ayo kita serang Cilitanya, berangkat. Tapi mohon maaf, jam 10 waktu Pak Lukas ada Rau Gede, ada mata-mata Belanda. Itu bangsa kita suka jadi mata-mata. Lapor ke markas Belanda. Pak Lukas yang dicari kemana bulan-bulan gak ada di Rawa Gede. Bergabung dengan para pejuang yang ada di Rawa Gede, ada markasnya. Akhirnya malam 9 dikurung 300 militer Belanda. Dipimpin seorang mayor, Lenen. Gara-gara mencari seseorang. Rawa Gede harus dibumi hanguskan. Itu jam 1 udah dikurung ini, desa ini, kampung ini. Mulai subuh dibagi-bagi kelompoknya 15 orang, 20 orang Belandanya. 10 rumah digedorin. Keluarkan laki-laki minimal usia 15 tahun. Ada 30 orang, 10 rumah ditanya oleh Belanda. Di mana Pak Lukas? Ya tetap walaupun tahu bilang tidak tahu. Di mana markas pejuang di sini? Tidak tahu, langsung dibantai. Jadi ini bukan perang pembantai. Nah itu gara-gara Pak Lukas mampir tanggal 8, besoknya tanggal 9 hancurlah Rawa Gede. Malah seorang ibu yang belum digedor rumahnya, mendengar ada berebet tembakan, dia lihat, kok Belanda menembak laki-laki dari usia 15 tahun ke atas. Di rumah dia anaknya 15 tahun dan 17 maupun bapak lari, rumahnya panggung. Pak, kalau Belanda keluar jangan dibuka ini rumah. Kenapa? Sasaran Belanda anak kita semua laki-laki. Dikunci double. Tapi seperempat jam kemudian datanglah Belanda ke rumah itu. Digedor dari bawah, nggak keluar-keluar, setengah jam dibakar rumah. Pas mau habis, kebetulan yang 15 tahun namanya Atung, yang 17 namanya Adul. Ibu itu Ibu Martem, ibunya. Atung, Adul, nanti kalau habis kamu lari ke selatan, biar aku dengan ibu ke utara, bagi dua. Pas roboh rumah loncat bagi dua. Yang dikejar oleh Belanda bapaknya. Luka-liku setengah jam terbantailah bapaknya. Perempuan gak ada yang bantai satu pun. Semua laki. Kemana tadi anaknya? Lari ke selatan, diuber. Pas tadi di tengah kampung ada kali. Habis malamnya hujan, banjir. Atung dan Adul ini mau masuk ke kali. Ceritanya, buka celana dan semuanya, si Adul mah buka bajunya, tapi Atung belum buka baju, mau loncat, datang Belanda yang 3. Ditodong, berangkulan, dibantai, mati dua-duanya. Udah setengah jam darah keluar, dihanyutin ke kali. Ini Atung dan Adul. Hari Selasa, jam 12. Jam 2 ibunya udah beresin bapaknya rumah adanya. Kemana anakku, saking sayang ke anak. Apa? Cari-cari, pas di pinggir kali ada ibu-ibu. Ibu mau kemana? Aku cari si Atung. Oh di sana tuh dibantai. Pas sampai ke lokasi, darah aja. Mana jasadnya? Dihanyutkan. Waduh, seorang ibu saking sayang anak apa coba? Air yang sedang deras, dalam segini dia turun ke air. Ya susah, pinggir-pinggir aja. Hari Selasa sampai sore nggak ketemu. Hari Rabu berlima, di sebelah sana, sebelah sini masih segini airnya, nggak ketemu. Hari ketiga, hari Kamis, udah segini, turun ke tengah-tengah sampai sana, nggak ada. Wah, hanyut mungkin jauh. Ternyata besoknya hari Jumat di perbatasan Pasirawi, Atung ini menyangkut bajunya ada patok di kali. Jadi bengkak ngambang 4 hari di kali. Pas disamperin dan berita diangkat, ternyata Atung dan Adul ini udah bengkak 4 hari di kali, ternyata masih berpelukan. Kakak beradik. Ya mohon maaf, itulah yang patung di atas nanti. Seorang ibu merangkul 2 anak, itu Atung dan Adul. Ibu Martem, itu makam sebelah sana ada. Nah inilah peristiwa Rau Gede, mohon maaf. Ibuku suaminya terbantai, uakku suaminya terbantai. Ini makam ini dulunya di rumah masing-masing. Besoknya hari Rabu menggali kuburan pakai bedong, pakai golong. Bayangkan seorang ibu menggali kuburan untuk suami sendirian. Uakku sendirian, ibu sendirian. Kan? Setengah hari cuma 30 cm dalamnya. Yang kedua mencari kain kapan kemana. Yang ada di rumah.
Apa? Kain putihnya. Kulambu, spray, dibungkusin. Masukin lubang 30 cm. Apa padungnya tutupnya? Dia terpaksa bukain jendela, ada yang pintu, ada yang tampah nyiru, diurungin, gak ada yang nyembayangin. Ini tanggal 13 Desember, tanggal 9 Desember, besoknya tanggal 10. Inilah makam ini di rumah masing-masing. Yang dibantai dikali 30, 40 hajatnya ya paling gak ada makam. Nah ini 3 tahun kemudian pemindahan makam. Ini 3 tahun. Makanya pendek-pendek. Digali oleh petugas. Dibuatkan satu tempat para pahlawan. Makanya taman makam para pahlawan. Digali, mak siapa ini? Suami mak, namanya Bitol, tuliskan kapannya Bitol. Nanti di sini dipakai papan gitu ya, udah pakai makam. Ini Sembel, Deblo, Teler, Sabel, Deblo, Cengek, itu nama asli, bukan asal nama. Ini pemindahan dari rumah masing-masing. Nah, sampai di sini dipindahkan, sebelum dimakamkan, makanya makamnya tertib, cuman 1 meter, nah, pemindahan tulang. Disembayangkan masal dulu, karena dulu nggak ada yang nyembayangin. Makanya makamnya atas nama, maknanya Sampurna Raga. Jadi disembayangin mas sempurna lah raga ini. Nah inilah makam-makam ini cuma 181. Ini dibuat tahun 95. Semua dengan ini. Memungut dana dari masyarakat umum, bukan dari pemerintah. Tanggal 18 Agustus 95, Pak Tayo mencari penulis buku saya, yang buku tadi, dan kebetulan nanya Pak Dandim, ini siapa menulis buku ini? Pak Sukarma. Di mana? Nggak tahu. Tapi ada kasih Kapten Pairan. Oh ini Pak Karmen, anggota DPRD. Karena ini Bapak itu Pak Nitya, Sekretaris Anggaran, Sekretaris Komisi C di DPRD. Dikumpulkan masyarakat umumnya di mana? Di Hotel Bestin, dulu paling besar hotel. Ya. Jam 2 sampai jam 4 mengumpulkan dana. Alhamdulillah dari pengusaha dan 95 itu mendapat 496 juta, hampir 500 juta. 2 jam. Kalau beli sawah 100 hektar, 25 juta 1 hektar. Ini habis dananya sekitar hampir 500 juta. Dari masyarakat Karang. Makanya Bapak yang mendesain monumen. Bentuknya ini bunga melati yang belum mekar. Masih kuncup. Kenapa makna bunga melati? Bunga melati harum, putih, wangi, suka duka dipakai. Suka nikah pakai bunga melati, duka meninggal pakai bunga melati. Tapi arti sejarah, karena dibuat satu monumen pernah peristiwa yang bersejarah bagi bangsa dan negara. Makanya kalau naik anak tangga nanti hitung 17. Kalau masuk ruang patung di dalam segi 8. Piramid yang kuncup 4. Tingginya 5 meter. Jadi kalau digabungin 17, 8, 4, 5. Itulah Monumen Rawa Gede. Hari Proklamasi.